Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa Alhamdulillah di pagi hari ini bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dan kita masuk pada ayat ke-40 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan laksanakanlah perjanjian denganku, maka aku akan sempurnakan perjanjian dengan kalian, dan kepada pula kalian harus tahu. Berimanlah dengan apa yang telah aku turunkan sebagai pembenar terhadap apa yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir dengannya, dan jangan pula menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, maka kepada pula kalian bertakwa. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, kemudian kalian sembunyikan kebenaran sementara kalian tahu. Laksanakan sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 40 ini permulaan cerita tentang kisah Bani Israil, dan ini akan panjang karena sekitar 90 ayat setelahnya itu semua cerita tentang kisah Bani Israil. Walaupun demikian, tentunya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun 90 ayat setelah ayat 40 dan seterusnya itu bicara tentang Bani Israil, tetapi lafadznya umum dan diambil ibrah pelajaran bagi kita juga. Karena Quran itu bukan dikhususkan karena sebab turunnya, tapi karena umum lafadznya mencakup kita semuanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Siapa Bani Israil? Israil adalah nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam safar dari Palestina menuju Haram di Irak, karena ketika itu terjadi permasalahan antara dia dan saudaranya Al-Is, karena Ishak itu punya dua putra. Pertama Al-Is, tiba-tiba kemudian setelah lahir rupanya ada lagi dalam perut ibunya kembar, maka lahirlah Ya'qub. Maka ini disebut Ya'qub dalam bahasa Arab. Ya'qub itu karena Ya'qubu aku, menyusul
abangnya lahir dulu, kemudian lahir lagi, rupanya kembar. Al-Is duluan, kemudian Yakub. Al-Is ini kemudian menjadi bapak bagi orang-orang Eropa, atau disebut dengan Bani Asfar. Tetapi Yakub ini menjadi bapak bagi Bani Israel, yang nanti turunannya disebut Bani Israel. Ketika Nabi Yakub ini melakukan safar dari Palestina, karena disuruh oleh orang tuanya untuk jangan satu atap bersama saudaranya. Tidak dijelaskan konfliknya seperti apa, tapi yang jelas dalam sejarah Yakub disuruh pergi. Kemana? Ke Haran, ke pamannya. Di sana ada pamannya namanya Laban. Disuruh tinggal bersama pamannya di Haran, di Irak sana. Di tengah jalan ketika safar itu, maka malam pun tiba, gelap, sehingga kemudian Yakub harus beristirahat di padang pasir. Tidurlah dia. Saat tidurlah dia bermimpi bahwa tempat yang digunakan tidur itu akan menjadi tempat yang suci, yang kemudian disebut dengan Baitul Maqdis. Akhirnya ketika terbangun, dia letakkan sesuatu di situ. Maksudnya semacam tanda, nanti kalau dia pulang, dia akan bangun tempat itu. Kasih tanda, kemudian pergi. Lama Yakub itu berada di Haran, karena ketika itu dia naksir salah satu putri daripada Laban pamannya, namanya Rahil. Tetapi kemudian pamannya mensyaratkan, kau boleh menikah dengan putriku Rahil dengan syarat engkau harus bekerja kepadaku selama 7 tahun, menggembalakan. Makanya Rasul mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka pernah menjadi penggembala kambing. Akhirnya Yakub pun kemudian menggembala kambing-kambing pamannya selama 7 tahun. Qadarullah, sudah 7 tahun. Yakub meminta janji pamannya Laban untuk dinikahkan dengan Rahil. Tetapi Laban tidak memberikan Rahil kepada Yakub, justru diberikan kakaknya, namanya Lia. Karena tradisi di zaman itu tidak boleh adik menikah sebelum kakaknya menikah. Rupanya tradisi ini juga masih berlaku di beberapa kampung di negeri kita ini. Kalau kakaknya belum nikah, adiknya tak boleh kawin. Sehingga terpaksa kemudian Yakub menikah dengan Lia. Tetapi kemudian Yakub dijanjikan oleh Laban, dia boleh menikah dengan Rahil, tapi dia harus bekerja lagi 7 tahun lagi. Jadi 14 tahun nikah dengan Lia, kemudian kerja lagi 7 tahun, jadi 14 tahun baru boleh nikah dengan Rahil. Di zaman itu poligami menggabungkan 2 saudari belum dilarang, boleh. Tapi dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh kecuali meninggal. Menikahi kakaknya, meninggal, baru kemudian turun ranjang bahasanya ke adik, itu boleh. Tapi menggabungkan dua-duanya masih hidup tidak boleh haram. Tapi ini kan cerita syariat itu. Syariat itu dibolehkan. Jadi Yakub berpoligami dengan kakak beradik. Kakaknya namanya Lia, adiknya namanya Rahil. Kemudian dikaruniai anak. Rahil ini tidak kunjung punya anak, tapi dari Lia punya anak sampai 4. Akhirnya kemudian cemburulah Rahil ini karena tidak punya anak. Dihadiahkan budak yang perempuan untuk digauli Yakub. Kemudian punya anak pula dari budak. Kemudian Lia punya budak lagi, dihadiahkan kepada Yakub. Kemudian digauli, punya anak lagi. Jadi dari Lia punya anak, budaknya punya anak, dari budak Rahil punya anak, Rahil pula tak kunjung punya anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan, setelah terus berdoa kepada Allah, lambat laun Rahil pun hamil, lahirlah Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu lahir
lagi adiknya namanya Binyamin. Jadi seluruh putra Yakub itu jumlahnya 12 dari 4 wanita, 2 istrinya dan 2 budaknya. Nah, setelah kemudian Allah karuniakan anak-anak Yakub ini 12, dan Allah Subhanahu wa taala rizkikan rezeki yang banyak, jadi kaya Yakub itu. Kemudian pulang ke Palestina menemui ayahnya Ishak dan hidup di situ. Teringat dulu sewaktu dia safar dari Palestina ke Irak bahwa dia sempat meletakkan tanda. Akhirnya kemudian dia pun, karena sudah kaya Yakub, dibangunlah di tempat tanda itu namanya Baitu'il, rumah tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Il itu artinya Allah. Seperti Jibril artinya il, kalau ada il itu maksudnya Allah. Jibril artinya hamba Allah. Israfil artinya pembantu Allah, dan begitu seterusnya. Jadi il itu artinya Allah. Jadi disitulah Yakub membangun Baitullah, Baitu'il. Nah, sejak itulah kemudian, karena setiap malam Yakub itu selalu tafakkur di tempat ibadah itu, maka tersematlah kalimat Israel. Israel itu artinya berjalan di malam hari. Tapi maksudnya Yakub itu suka tafakkur tengah malam. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan dalam bahasa Ibrani, Allah itu artinya il. Makanya kemudian Yakub pun disebut Israel. Jadi kalau disebut Israel berarti itu nama lain daripada Nabi Yakub. Di dalam Al-Quran ada beberapa istilah panggilan. Pertama, ahli kitab. Itu sering kita dengar dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Kalau disebut ahli kitab, maksudnya 2 agama, Yahudi dan Nasrani. Kalau Quran menyebut dengan ahli kitab berarti mencakup 2 agama, panggilan kepada Yahudi, panggilan kepada Nasrani. Kalau panggilannya seperti ayat ini, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, maksudnya panggilan kepada seluruh keturunan Yakub, tidak mesti Yahudi. Karena Yahudi itu bagian dari putra Nabi Yakub, namanya Yahuda turunannya jadi Yahudi. Tetapi kalau panggilannya Yahudi langsung, seperti Allah mengatakan wa qalatil yahud, berkatalah orang-orang Yahudi, maksud Yahudi di sini adalah agama. Yahudi itu adalah agama. Kalau Bani Israel bukan agama, dia turunan Yakub. Kalau ahli kitab, panggilan kepada 2 agama, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Begitulah bahasa Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Bani Israel. Ayat ini, Al-Baqarah ini kan turun di kota Madinah. Satu surat Al-Baqarah ini surat pertama pasca hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, turunlah surah Al-Baqarah secara sempurna di Madinah. Makanya surah Al-Baqarah itu Madani, turun setelah hijrah. Jadi semua panggilannya itu kebanyakan kepada orang-orang Yahudi. Karena memang di Madinah berbeda dengan di Mekah. Kalau di Mekah itu kan lawannya orang-orang musyrik. Kalau di Madinah itu lawannya orang-orang Yahudi. Makanya khitabnya banyak ke Yahudi. Salah satunya di sini. Ketika Allah mengatakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, maksudnya dikhususkan kepada Yahudi, bahwa engkaulah turunan Yakub, begitu ya. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Karena orang-orang Yahudi di kota Madinah itu sangat menentang Nabi. Sangat menentang. Padahal mereka punya ilmu. Maksudnya ilmu tentang kedatangan Nabi itu ada di orang-orang Yahudi itu. Itu pula yang menyebabkan kenapa di kota Madinah ada orang Yahudi. Sejarahnya karena ketika orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu dihabiskan, dijajah oleh seorang raja dunia yang kafir namanya Bukhtun Nasr. Tentu ada sebab.
Karena sebabnya ketika itu mereka membunuh para nabi. Jadi Nabi Yahya dipenggal lehernya, Zakaria digergaji di dalam pohon kemudian mati, Isa pun diangkat ke langit. Sehingga karena kezaliman mereka kepada para nabi, Allah kirim raja zalim untuk menyerang mereka. Karena mereka berbuat zalim, Allah kirim raja yang lebih zalim lagi. Diserbulah Palestina oleh Raja Bukhtun Nasr, Raja Babylon, Raja Babil Irak itu, sampai kemudian ditumpah semuanya, dibantai orang-orang Yahudi, laki-lakinya dibantai, kemudian sebagian mereka lari, perempuan dan juga anak-anaknya dijadikan budak dibawa ke Irak. Lah orang-orang yang menyelamatkan itu, yang tidak sempat terbantai oleh tentara Bukhtun Nasr, Raja Babylon itu, lah kebanyakan mereka meminta suaka ke Madinah, yang kemudian disebut Yathrib dulunya, belum jadi Madinah. Jadi mereka lari ke Madinah. Kenapa kok ke Madinah? Bukankah Madinah secara ekonomi itu tidak ada? Itu negeri gersang, tumbuhi korma saja, nanam yang lain tak bisa. Sementara di zaman itu ada Yaman. Yaman itu dulu kota besar, lebih maju dibandingkan Mekah dan Madinah di zaman itu, lain dengan sekarang. Ataupun di Syam gitu ya. Di Syam itu kota yang sangat maju. Kenapa kemudian Yahudi pelariannya tidak ke Yaman atau tidak ke Syam, malah kemudian ke kota Madinah? Karena mereka sudah mendapatkan informasi dari rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, bahwa di kota Madinah ini tempat hijrahnya seorang nabi. Akan ada nabi akhir zaman. Makanya 3 kabilah besar Yahudi akhirnya mereka pun hijrah ke Yathrib ini. Di sana ada Bani Quraidah yang paling besar, kemudian Bani Quraidah, kemudian ada namanya Bani Quraidah. 3 kabilah ini bercokol di Yathrib, yang belakangan disebut Madinah. Alasan mereka apa? Menunggu-nunggu kelahiran Nabi. Kalau lahir Nabi, maka akan memimpin mereka untuk menyerang kembali. Kononnya seperti itu. Sehingga dari generasi ke generasi, apabila generasi pertama wafat, maka akan didongengkan ke generasi kedua. Ke generasi kedua didongengkan ke generasi ketiga, sampai akhirnya ke Yahudi di zaman Rasul. Jadi mereka tahu dongeng bapak mereka itu, bahwa negeri itu adalah negeri kelahiran Nabi, akan hijrahnya seorang Nabi di situ. Makanya Allah membahasakan dalam Al-Quran itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul itu lebih kenal dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Karena setiap hari didongengkan dan didoktrin. Wah, di sini tempatnya Nabi, di sini tempatnya Nabi. Mereka tunggu-tunggu sampai bapak mereka sudah pada meninggal, generasi-generasi awal. Tetap saja cerita itu turun-temurun sampai kepada Yahudi di zaman Nabi. Artinya mereka punya ilmu tentang kehadiran Nabi ini. Sementara orang-orang Arab dari Yaman yang tinggal sama-sama tinggal di Madinah kala itu, 2 kabilah besar namanya Khazraj dan Aus, mereka tidak punya maklumat soal Nabi. Karena orang-orang Khazraj dan Aus itu orang-orang musyrik, penyembah berhala mereka. Mereka tidak punya pengetahuan tentang Nabi, karena tidak turun kitab kepada mereka. Lain dengan Yahudi turun Taurat, dan Taurat menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Tetapi orang-orang Khazraj dan Aus ini mendapatkan informasi dari orang-orang Yahudi. Jadi apabila kemudian Khazraj dan Aus ini perang bersama orang-orang Yahudi, kemudian Yahudi kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, begitu. Jadi ketika mereka menang, mereka senang. Ketika mereka kalah, Yahudi suka sumpah sama orang-orang musyrik yang ada di Madinah dari orang-orang musyrik Yaman itu, Khazraj dan Aus. Awas saja, memang sekarang kami kalah, nanti sebentar lagi Nabi kami muncul, habis ke dia. Selalu sesumbar seperti itu, sehingga maklumat kenabian sampailah di kepala-kepala orang-orang musyrik dari kalangan Khazraj dan Aus. Lah ketika kemudian para pembesar Khazraj ini haji ke Mekah, karena orang-orang musyrik juga haji, tapi cara mereka kan menyembah berhala. Haji mereka.
Rupanya mereka ketika di Mekah mendengar bahwa di Mekah itu ada orang ngaku Nabi, orang-orang Khazraj dan Aus, orang-orang musyrik, dan mereka sudah punya maklumat dari orang-orang Yahudi. Sehingga sebagian mereka mengatakan jangan-jangan Nabi yang muncul di Mekah ini adalah Nabi yang dimaksud orang-orang Yahudi. Kalau begitu kami dului beriman sebelum mereka. Itu ceritanya. Akhirnya kemudian orang-orang Khazraj dan Aus justru yang tidak punya maklumat kenabian malah beriman dulu kepada Nabi SAW. Belakangan mereka disebut Ansar atau disebut orang-orang Ansar, dari dua kabilah besar di Madinah namanya Khazraj dan Aus, orang-orang Yaman yang hijrah ke Madinah. Lah ketika kemudian Nabi SAW betul-betul hijrah dan Khazraj dan Aus sudah masuk Islam dan mereka menjadi Ansar, rupanya ketika sampai di Madinah tidak ada satupun Yahudi yang beriman kepada-Nya. Padahal mereka yang menanti-nanti, mereka yang menanti-nanti ratusan tahun yang beriman pula orang lain. Lucu ini. Artinya orang-orang Khazraj dan Aus tidak punya pengetahuan soal kenabian. Kenapa mereka beriman kepada Nabi, sementara orang-orang Yahudi yang punya pengetahuan malah tidak mau beriman? Alasannya apa? Alasannya salah tebak. Dikiranya Nabi itu dari turunan mereka Bani Israel, rupanya dari orang Arab. Sementara orang Arab itu musuhnya Yahudi, suka perang di Madinah itu. Kok nabinya dari musuh kita, katanya itu bahasanya. Sejak itulah mereka tidak mau beriman. Hanya beberapa orang bisa dihitung dengan jari, kurang daripada 10 orang yang masuk Islam. Hampir semua orang Yahudi tidak ada yang masuk Islam. Padahal pembesar mereka masuk Islam, Abdullah ibn Salam. Tetapi mereka pun tidak mau masuk Islam. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala singgung di sini. Allah mengatakan, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Seolah-olah Allah ingin katakan kalianlah putra-putra Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub itu adalah Nabi yang menyuruh kepada tauhid. Nikmat kalian dilahirkan dari keturunan Yakub. Kenapa kalian mengingkari Nabi akhir zaman? Bukankah dengan keberadaan Nabi SAW itu nikmat untuk kalian yang beratus tahun kalian tunggu? Ini kan nikmat yang sudah ada nih, nikmat dari Allah. Karena kalian ingkari pula. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Jadi nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa Yahudi dengan Nabi yang ditunggu-tunggu ratusan tahun ini sudah ada nih, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian ingkari? Kalian itu putra-putra Yakub yang menyeru kepada tauhid. Inilah yang dijanjikan dalam kitab Taurat kalian. Nabi yang ditunggu-tunggu kalian sudah ada di depan kalian, tapi kalian ingkar. Makanya Allah singgung di sini. Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi. Laksanakan janji kalian kepada aku. Bukankah dalam Taurat sudah dijelaskan kalau muncul Nabi itu, kalian akan masuk ke agama Nabi itu, akan menolong Nabi itu, akan membela Nabi itu. Itu simbol mereka. Tetapi buktinya tidak demikian kan? Justru mereka kufur. Makanya Allah kemudian akhiri ayatnya, wa iyaya farhabun, kepadakulah kalian harus takut. Takut kalian, mana janji kalian dulu? Kalau muncul Nabi itu kalian beriman, sudah muncul pula kalian kufur kan? Harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'ahu. Berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, maksudnya Al-Qur'an, musaddiqan lima ma'akum, di mana Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada kalian wahai Yahudi, maksudnya Taurat. Jadi Quran itu datang membenarkan keberadaan Injil, membenarkan keberadaan Zabur, dan juga membenarkan keberadaan Taurat. Jadi datangnya Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa kalian tidak beriman dengan Al-Quran? Karena Allah mengatakan wala takunu awwala kafirin.
janganlah kalian wahai Yahudi Madinah menjadi orang yang pertama kafir dengan Al-Quran. Tentu kalau dimaknai orang yang pertama kafir bukan Yahudi Madinah, sebelumnya orang-orang musyrik sudah kufur kepada Nabi di Mekah kan gitu. Maksud kalimat awwala kafirin ini karena khitabnya di Madinah, bukan di Mekah. Makanya orang yang pertama kufur di Madinah kepada Rasul itu orang-orang Yahudi. Maka bahasanya wala takunu awwala kafirin. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur dengan kedatangan Al-Quran, yang membenarkan kitab kalian, yang membenarkan ajaran kalian. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan maksudnya janganlah kalian menjual akhirat dengan dunia. Jelas-jelas di hadapan kalian Nabi, kalian ingkar. Ya. Padahal begini, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya Safiyah. Safiyah itu istri Nabi. Bapaknya namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini orang Yahudi. Jadi salah satu istri Nabi itu orang Yahudi, namanya Safiyah. Safiyah ini cantik, tapi pendek orangnya. Aisyah radhiyallahu anha paling cemburu dengan Safiyah karena kecantikannya. Sampai-sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha saking cemburunya dengan Safiyah, menggibah Safiyah dengan isyarat. Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyah takala wa kata. Rasul, Safiyah ini begini dan begitu. Dia tidak ngomong dengan lisannya, tapi mengisyaratkan dengan tangannya. Begini, maksudnya pendek. Saya tinggi loh, gitu maksudnya. Jadi Aisyah itu bangga dengan tinggi badannya. Safiyah itu pendek. Karena istri Nabi itu kan ada yang tinggi seperti Aisyah tinggi, ada yang gemuk juga seperti Hafsah. Hafsah itu gemuk. Jadi ibu kalau gemuk itu Hafsah. Yang tinggi kurus Aisyah, yang pendek Safiyah, gitu ya. Jadi istri Nabi itu macam-macam juga, gitu ya. Nggak kurus semuanya, nggak gemuk semuanya, nggak pendek semuanya, macam-macam. Lah, jadi Nabi marah sama Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamasasat. Aisyah, engkau sudah menggibah Safiyah dengan satu kalimat yang kalau lempar satu kalimat itu kepada seluruh air lautan cukup mencemari air lautan itu. Satu kalimat ghibah bisa mencemari satu lautan dunia. Padahal sampah satu kota Batam dilempar ke lautan pun nggak mungkin mencemari lautan. Seandainya satu sampah kota Batam, tapi satu kata-kata ghibah itu bisa mencemarkan lautan. Hakim besarnya dosa ghibah. Padahal Aisyah tidak bicara dengan lisannya, dia isyaratkan dengan tangannya seperti itu. Ya, itu saja sudah dianggap kalimat. Gimana kalau ghibahnya kayak ibu-ibu merumpi itu pakai mulut, kan? Bukan satu kalimat, berkalimat-kalimat lagi. Apakah banyak dosa itu? Ini cuma satu kalimat, itu pun dengan isyarat. Rasul marah. Tapi bukan ini yang saya bahas. Safiyah ini punya bapak namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini dia Yahudi, musuh Nabi, musuh luar biasa. Sampai akhirnya dia tertawan di Bani Quraidah, dieksekusi mati. Jadi Huyai ibn Akhtab ini bersama saudaranya namanya Yasir. Jadi ketika Nabi SAW baru saja sampai dari Mekah ke Madinah di Kuba, tersebarlah bahwa Nabi Mekah sudah sampai di Madinah. Jadi orang-orang Yahudi penasaran, terutama tokoh-tokohnya. Salah satunya Huyai ibn Akhtab dan juga Yasir. Ingin tahu betulkah dia Nabi atau Nabi asal-asalan kan gitu. Jadi pengen tahu, mau dicocokkan dengan kitab mereka yang selama ini mereka baca di Taurat tentang ciri-cirinya, akhlak dan begitu seterusnya. Diintai lah pagi-pagi buta Huyai ibn Akhtab dengan Yasir berangkat dari kabilahnya ke Kuba. Kemudian dari pagi sampai malam dia intip tuh Nabi. Dari kejauhan dia tanya-tanya, dia intip, rupanya 100% persis seperti yang disifatkan dalam Taurat. Akhirnya kemudian pulanglah Huyai ibn Akhtab dengan Yasir ini. Ya, dengan lunglai, dengan pokoknya lepas gitu pulang.
Ketika sampai di kabilahnya, kata Yasir, saudaranya, ya Huyai, apakah memang itu Nabi yang tercantum dalam kitab kita? Kata Huyai, na'am ya. Kemudian kata Yasir, apakah kita harus ikut agama dia? Apa kata Huyai? Tidak. Selama nyawa di kandung badan, aku akan perangi dia sampai mati. Padahal dia sudah tahu. Dia membenarkan ucapan Yasir bahwa dia itu Nabi. Tapi habis itu dia mengatakan, tidak, saya tidak akan beriman dengan dia. Selama nyawaku di kandung badan, aku akan perangi dia sampai mati. Itulah sombongnya orang-orang Yahudi. Hanya gara-gara nabinya bukan Bani Israel, tetapi Bani Ismail. Ya, Bani Ismail itu maksudnya orang Arab. Ya, kalau keturunan Yakub disebut Bani Israel, kalau keturunan Ismail disebut Bani Israel, itu orang-orang Arab Bani Ismail. Hanya masalah itu. Ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh. Contoh Abdullah bin Salam. Hanya satu tokoh yang memang luar biasa. Abdullah bin Salam itu muftinya, termasuk ulama besarnya Yahudi. Apapun masalah, mereka datang kepada Abdullah bin Salam bertanya soal hukum. Karena Abdullah bin Salam ini memang orang yang tulus, betul-betul dia membaca kitab, paham. Ya. Jadi ketika melihat tanda-tanda kenabian, dia tidak ragu lagi dia seorang nabi. Makanya dia langsung masuk Islam, Abdullah bin Salam. Bahkan ketika Nabi SAW berceramah, pertama kali ceramah sampai di kota Madinah itu, apa ceramah Rasul? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, abshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, sedekahlah dengan makanan. Wasilul arham, sambungkan silaturahim kalian. Wa qumu bil-laili wan nasu niyam, bangunlah di malam hari, salatlah tahajud saat manusia tidur. Kemudian Rasul mengatakan, yudkhilukumul jannah bisalam, Allah akan masukkan kalian dengan selamat. Ini 4 poin. Pertama kali dikhotbahkan Rasul 4 poin. Disuruh menyebarkan salam, disuruh untuk saling membantu dengan memberikan makan para fakir miskin, kemudian menyambung silaturahim, dan juga sholat di tengah malam. 4 seruan ini terdapat dalam Taurat. Makanya ketika habis Rasul berkhutbah, Abdullah bin Salam tidak menunggu-nunggu, langsung datang kepada Rasul, masuk Islam. Ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Salam, ya Abdullah bin Salam, kau kan tokoh mereka. Seandainya mereka mengetahui keislaman diri, apakah mereka akan juga masuk Islam seperti kamu? Kata Abdullah bin Salam, tidak wahai Rasul, orang Yahudi itu kaum pengkhianat. Tapi kalau kau ingin coba-cobalah. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengumpulkan orang Yahudi. Tetapi Abdullah bin Salam minta agar jangan dulu dia ditampilkan. Jangan dulu. Tanya dulu soal dia di hadapan orang Yahudi. Maka Nabi SAW berceramah sama orang Yahudi. Bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Oh, dipuji habis sama mereka. Abdullah bin Salam itu ulama kami. Dia orang baik, anak daripada orang baik. Dia orang mulia, anak daripada orang mulia. Pokoknya sudah dipuji sampai luar biasa, tingkat dewa. Ketika itu kata Nabi SAW, kalau begitu, ya Abdullah bin Salam ukhruj, keluar. Tiba-tiba keluar di hadapan orang-orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, Abdullah bin Salam orang jelek, anak daripada orang jelek. Tadi memuji, sekarang pula menghina. Padahal itu tokohnya itu. Seperti itulah orang-orang Yahudi di kota Madinah. Walaupun tokoh-tokoh mereka masuk Islam, tetap saja mereka ada musuh Islam. Makanya orang-orang Yahudi sampai meninggalnya Rasul, tidak sampai 10 orang yang masuk Islam. Beda dengan orang Nasrani, ribuan masuk Islam. Karena orang Nasrani itu masih lembut hatinya, orang Yahudi itu keras hati. Makanya nanti Allah katakan, "Dzumma qasat qulubuhum", keras hati mereka itu, sekeras batu. Batu saja kalau ditetesi air masih ada yang bolong. Hati orang Yahudi lo tidak bolong, sekeras mereka. Nah di sini Allah mengatakan, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan." Kenapa kemudian orang Yahudi tidak mau beri? Padahal kebenaran sudah tahu. Urusannya dunia masalahnya.
Jadi tokoh-tokoh mereka itu takut kalau seandainya mereka ikut syariat Nabi, akhirnya kemudian posisi mereka sama. Karena Islam itu membawa kesamaan. Makanya khutbah Nabi SAW apa? La fadla bainal Arabi wal A'jam, wala al-A'rab alal A'jam, wala al-Aswad alal Ahmar, illa bitaqwallah, kata Rasul. Kalian kalau sudah masuk Islam, tidak ada beda. Kau mau orang Arab, mau bukan orang Arab, mau yang berkulit hitam, berkulit merah, berkulit putih, sama semuanya di hadapan Allah. Yang membedakan itu hanya takwa saja. Ini yang tidak mau kemudian diterima oleh para pembesar Yahudi. Kalau seandainya mereka masuk Islam, jadi sama jadi posisinya antara dia dengan Bilal yang budak kan gitu ya. Antara dia dan Suhaib yang budak, antara dia dengan orang-orang yang miskin sama. Islam itu membawa kesamaan. Itu yang tak mau orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh mereka. Makanya mereka menghasut orang-orang Yahudi bahwa Nabi itu bukan Nabi beneran gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalil." Jangan kalian jual akhirat kalian dengan dunia yang murah ini. Hanya gara-gara urusan dunia kalian tolak Nabi. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Maka Allah tutup, wa iyaya fattaqun. Kepada pula kalian harus bertakwa. Tentu ayat ini umum ya. Bukan hanya khitab kepada orang-orang Yahudi saja, kepada kita juga. Jangan sampai kita jual akhirat kita dengan dunia yang murah. Banyak di Batam ini orang-orang murtad gara-gara ikut agama suami. Ya, dulu saya ceritakan, saya bisa tetangga di sekitar poin dulu. Ya, wanita muslim tiba-tiba dapat jodoh orang Nasrani, masuk Nasrani. Akhirnya suaminya selingkuh dengan wanita muslimah, masuk Islam suaminya. Lah ini gimana kemarin? Itu ada tetangga persis. Nasihati dulu tuh sama istri. Sampai seperti itu, ini kan menjual akhirat dengan dunia coba. Sudah dapat suaminya diselingkuhi, kan rugi nih. Sudah akhirat habis, dunia pun habis, diceraikan nih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalimat wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Maksudnya jangan jual akhirat kalian dengan dunia yang sangat mulia. Karena dunia itu walaupun satu dunia, anggaplah satu dunia. Allah menganggap dunia ini murah. Coba dunia itu kan isinya macam-macam. Ada gedung, ada apartemen, ada mobil mewah, ada macam-macam. Tapi Allah katakan itu rendah. Dunia itu, makanya dunia itu dalam bahasa Arab namanya ad-dunya. Diambil dari kata-kata ad-daniyah, rendah. Kenapa dunia disebut ad-dunya? Karena rendahnya. Makanya Rasul mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha ma saqa kafiran syurbata ma'in." Kalaulah dunia ini bernilai walaupun sesayap ekor nyamuk, tentu orang kafir tidak akan diberi minum walaupun setetes air. Tapi karena dunia tidak punya harga walaupun sesayap nyamuk, makanya orang kafir sesuka hati mereka hidup, makan, minum, ya macam-macam di dunia. Karena itu memang surga bagi mereka. Kenapa orang kafir kemudian juga tidak ada bedanya dengan kita orang yang beriman? Kita makan, mereka makan, kita minum, mereka minum, kita kaya, mereka kaya, bahkan lebih kaya lagi mereka kan itu. Karena tidak ada harganya. Makanya janganlah kemudian akhirat yang berharga ini dijual dengan dunia yang sangat murah. Wa iyaya fattaqun, kepada pula kalian bertakwa. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Kalimat talbisu memiliki dua makna. Mungkin mencampur adukan. Itu namanya talbas. Ya, talbis itu makanya ada talbis iblis. Ya kan, dalam kitabnya Ibnu Jauzi mengarang kitab namanya talbis iblis. Jadi iblis itu selalu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kenapa? Sebab kalau seandainya menyuguhkan kebatilan 100%, nggak ada orang ikut kebatilan. Kalau kebatilan ditampakkan 100%, tidak ada yang ikut batil. Tapi ketika kemudian dicampur adukan 50% batil, 50% hak, kemudian dicampur-campur, nah pasti ada orang ikut. Kenapa? Karena disangka hak padahal batil gitu. Karena ada haknya di situ, padahal ada batilnya.
Tapi kalau disodorkan kebatilan 100% nggak ada orang lain. Makanya pandainya iblis itu dicampur-campurkan di situ, yang hak dengan yang batil, biar yang batil disangka hak. Makanya orang pada ikut di situ. Itu makna pertama. Makna yang kedua, talbis itu seperti libas pakaian, maksudnya menutup. Pakaian kan menutup badan. Artinya janganlah kalian menutup kebatilan. Katakan yang hak-hak, katakan yang batil-batil, gitu maksudnya. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa, dan kalian menutupi kebenaran, wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Orang-orang Yahudi ini kan hitopnya masih orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu tentang Nabi SAW, sangat tahu. Dengan apalagi ketika Nabi betul-betul sudah tinggal di kota Madinah, mereka melihat langsung orangnya, akhlaknya, dan begitu seterusnya. Termasuk juga soalan-soalan mereka yang mereka katakan tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang Nabi. Dan Nabi jawab, tetap tidak beriman. Betapa banyak mereka datang kepada Rasul, ya Muhammad, kami punya soalan, tidak bisa dijawab kecuali seorang Nabi. Rasul jawab, dan benar, tidak juga beriman. Ya, kenapa? Karena mereka menutupi kebenaran. Karena kibar, kesombongan. Orang-orang yang itu disebut kufrul inad. Kekufuran itu karena inad. Mereka tahu yang benar, tapi mereka kemudian menutupi kebenaran. Bahkan suatu ketika orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu kan terkait dengan perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, rupanya Khazraj dan Aus masuk Islam, dan kabilah-kabilah Arab masuk Islam, sehingga Rasul jadi mayoritas, Yahudinya pun jadi minoritas. Tetapi Nabi SAW tidak hendak mengusir mereka. Oleh Nabi SAW ditawari semacam perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Bulir-bulir kesepakatannya berdasarkan Quran Sunnah. Ya, subhanallah. Dan itu menguntungkan orang Yahudi juga. Inilah bedanya Rasul dengan nabi-nabi sebelumnya. Semua para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat. Sebagaimana Rasul juga diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kau yang Muhammad kecuali membawa rahmat. Semua nabi itu membawa rahmat. Masalahnya perbedaannya. Kalau nabi dulu diuji oleh kaumnya, seperti namanya Yahya dibunuh malah sama kaumnya, Zakaria dibunuh, nabi-nabi yang lain banyak dibunuh. Padahal mereka diutus bawa rahmat kan, tetapi mereka diuji oleh kaumnya, didustakan ajarannya. Padahal jelas-jelas nabi bawa rahmat. Kalau nabi tidak. Nabi SAW betul-betul diutus oleh Allah membawa rahmat. Dan rahmat yang turun kepada Rasul itu bermanfaat juga kepada orang-orang di luar Islam. Ya. Makanya ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi adzabin alim. Dalam surah Al-Anfal. Orang-orang musyrik datang kepada Rasul, "Hei Muhammad, kalau engkau memang benar seorang nabi, datangkan kepada kami adab, hujani kami dengan batu." Itu kan nantang. Kalau ucapan ini diucapkan oleh umat sebelum Rasul, langsung diturunkan hujan dulu. Seperti yang terjadi kepada kaum Tsamud. Mereka minta diadab kan? Mereka minta kepada Nabi Saleh, kalau kau seorang Nabi, turunkan adab kepada kami. Langsung turunkan adab. Ya. Tetapi ketika orang-orang Quraisy meminta kepada Rasul, kalau kau benar wahai Muhammad, turunkan hujan batu dari langit atau adab kami. Turun adab? Tidak. Allah tidak turunkan adab. Kenapa? Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah katakan, tidaklah umat itu akan diadab ketika engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menurunkan azab selama umat itu masih istighfar. Jadi umat Nabi SAW kenapa tidak diadab seperti adabnya umat dulu kan? Kalau umat-umat dulu habis tuh. Dia kaum Lut ketika mendustakan Nabi Lut, habis, kotanya dihancurkan Allah. Kaum Ad habis, kaum Tsamud habis, semua umat-umat sebelum
selama umat masih istighfar, maka tidak akan turun azab. Berarti keamanan umat itu dari dua jalan. Satu, keberadaan Nabi. Dua, istighfar. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah meninggal. Berarti keamanan dari azab itu cuma satu, istighfar saja. Selama umat ini masih istighfar, maka tidak akan diazab seperti umat dulu. Nah, keberadaan Nabi SAW ini memang bermanfaat. Salah satunya apa? Allah tidak mengadab umat-umat yang mengingkari dia. Itulah bentuk rahmatnya Rasul hatta kepada orang-orang Yahudi. Bahkan ketika membuat undang-undang dalam piagam Madinah pun orang Yahudi tidak dirugikan. Kalaulah bukan karena pengkhianatan mereka, tentu mereka akan hidup berdampingan bersama Rasul di kota Madinah. Tapi karena pengkhianatan mereka, diusirlah orang Yahudi sehingga tidak ada lagi di kota Yathrib orang Yahudi. Makanya ketika tidak ada orang kafir yang hidup di kota Yathrib karena sudah diusir keluar, digantilah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini sebut Madinah Al-Munawwarah, ya kan? Nah, di sini Allah mengatakan wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kalau Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Tunaikanlah salat, laksanakan, tegakkan salat, tunaikan zakat, berukulah bersama orang-orang mukmin. Nabi SAW menghitam seperti ini, bahwa rukun Islam itu semua para nabi melaksanakannya. Salat ini bukan syariat kita saja, tapi syariat nabi-nabi juga ada salat. Zakat juga sama, bukan syariat kita saja, nabi-nabi juga disyariatkan zakat. Puasa juga sama. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana umat dulu, kan itu ya. Diwajibkan puasa juga kepada mereka. Artinya puasa itu bukan syariat kita saja, tapi syariat umat dulu pun berpuasa. Begitu juga haji. Haji juga syariat umat dulu haji, sebagaimana seruan Allah kepada Ibrahim, wa adzin fin nasi. Ya Ibrahim, serukan haji kepada umat. Artinya bahwa syariat Islam ini bukan syariat kepada Rasul saja, tapi nabi-nabi sebelumnya juga diperintahkan tentang syariat Islam. Sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi tentu, apakah sholat mereka sama dengan sholat kita 5 waktu seperti ini? Ya tentu beda. Karena Allah mengatakan, likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Masing-masing nabi itu punya syariat sendiri dan manhaj sendiri. Ya. Puasanya beda sendiri. Makanya ketika Rasul bicara tentang puasa, perbedaan puasa kita dengan ahli kitab itu apa? Makan sahur. Kalau mereka puasa tak ada sahur, kita ada sahur. Ya. Berarti kalau seandainya kita sahur, bukan hanya sekedar melaksanakan sunnah puasa, tetapi lebih daripada itu, hikmah sahur adalah menyelisihi sahurnya ahli kitab, itu maksudnya. Kemudian buka. Kalau umat dulu puasa itu bukan nunggu malam, bintang sudah bergelimang pada baru buka. Tapi Islam tidak. Pokoknya semata-mata matahari terbenam, buka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, umat ini akan senantiasa jaya. La yazalu ummati bi khairin, kata Rasul. Umat ini akan senantiasa jaya selama mereka pertama yu'akhiru sahur, mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Kalau ada orang bertanya, lah apa hubungannya sahur dengan buka umat ini jadi jaya? Hanya sekedar makan saja. Itu kan makan-makan ceritanya kan. Masa dengan makan umat ini akan jaya kan itu? Bukan persoalan makan sahur atau makan bukanya, bukan itu. Tetapi dengan kita makan sahur, dengan kita makan buka, di situ ada rahasia kejayaan. Kenapa? Karena sedang menyelisih orang kafir. Selama kita menyelisih mereka, maka kita akan jaya. Tapi ketika kemudian kita tasyabbuh dengan mereka, menyerupai mereka, selama itu kita akan lemah. Dan sekarang yang terjadi seperti itu. Pakaian kita niru seperti mereka, dan itu ya. Coba, apa lagi? Penampilan meniru mereka, semua meniru mereka. Ya. Sampai masalah bola pun meniru mereka. Jadi ketika kemudian kita asing meniru,
sahur dan buka itu ada kaitan dengan kejadian Islam? Karena dibalik makan sahur dan buka itu menyelisih mereka. Itulah dalam penyelisihan mereka itu terdapat kejayaan gitu maksudnya. Makanya kalau ingin jaya selisih terus mereka. Makanya kenapa di zaman Umar tidak mau menggunakan kalender Masehi, nggak mau. Makanya dibuatlah kalender Hijriah. Sejak itulah sampai hari ini. Kalender Hijriah umat Islam itu berbangga dengan kalender Hijriah. Walaupun saya nggak yakin antum hafal kalender Hijriah paling tinggi Ramadan. Oh kalau kalender Masehi tahu kalau kajiannya pakai itu ya hafal. Padahal harusnya identitas kita ya pakai Hijriah. Kemudian satu ayat lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Tidakkah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian lupa diri-diri kalian, sementara kalian membaca kitab maksudnya Taurat, afala ta'qilun, mana akal kalian? Jadi Nabi SAW ingin menyinggung orang-orang Yahudi. Kenapa kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian sendiri tidak mendatangkan kebaikan? Seolah-olah Rasul ingin mengajarkan kepada kita, sebelum kita memerintahkan sesuatu kepada orang, maka perintah itu dilakukan dulu oleh orang yang memerintahkan. Kalau kita mau nyuruh orang sholat, sholat dulu kita. Jangan pula tak sholat kita nyuruh orang sholat, itu maksudnya. Tetapi jadi polemik para ulama, apakah kemudian setiap orang yang mencegah dari kemungkaran dan mengajak kebaikan, orang itu harus sempurna? Maksudnya kalau tidak sempurna tidak boleh. Maka Sa'id bin Zubair mengatakan tidak. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran itu tidak mesti kita memang betul-betul meninggalkan yang mungkar, melakukan kebaikan, baru kemudian mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tidak. Kalau itu yang terjadi di dunia ini, tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Siapa di antara kita yang sempurna? Tidak ada. Semua kita pasti masih. Jadi kalau gara-gara maksiat kemudian kita tidak boleh mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, menunggu kita betul-betul bersih dari maksiat, ya tidak ada orang yang seperti itu di dunia. Berhentilah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ketika Imam Malik kemudian mengomentari kalimat Sa'id bin Zubair, sadaq, benar ucapannya. Maka rinciannya kata para ulama begini. Ada 3 poin yang harus dipahami. Yang pertama, kalau seandainya seseorang itu dia berusaha meninggalkan yang mungkar dan dia pun berusaha mengamalkan yang baik, setelah itu dia ajak manusia kepada yang baik, dia cegah manusia kepada yang mungkar, orang ini dapat 2 pahala. Orang ini dapat 2 pahala. Contohnya, saya sholat. Saya sholat. Saya pun tidak minum khamr. Kemudian saya ajak manusia sholat. Kemudian saya katakan kepada yang minum khamr, jangan minum khamr. Berarti saya dapat 2 pahala. Kenapa? Karena pertama saya tidak minum khamr, saya melarang orang jangan minum khamr. Yang kedua saya sholat, saya ngajak orang sholat. Nah itu yang pertama. Jadi orang yang pertama dia melakukan kebaikan, dia berusaha untuk menjauh dari kemungkaran, kemudian dia mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian mencegah manusia dari kemungkaran, berarti orang ini dapat 2 pahala. Pahala dia meninggalkan yang mungkar dan mengerjakan yang ma'ruf, mengajak manusia kepada yang mungkar, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Ini satu. Yang kedua, seandainya dia masih melakukan kemungkaran, contoh nih, ya, ada orang mabuk, bapaknya mabuk, anaknya yang masih kecil minta, Pak saya minta minum juga. Oh jangan kamu, katanya. Itu kan mencegah kemungkaran juga. Dia mabuk tapi anaknya tidak boleh mabuk kan gitu ya. Itu sama juga seperti itu tuh. Ya. Bagaimana kalau yang seperti ini? Kelompok yang kedua, ada orang yang belum bisa meninggalkan kemungkaran, masih melakukan kemungkaran. Ya. Tetapi juga dia pun melakukan kebaikan, tapi yang mungkar masih dikerjakan. Kemudian dia mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkarannya berpahala. Tapi perbuatan dia
ketika melakukan kemungkaran dia berdosa. Ya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, dia sudah tidak meninggalkan yang mungkar, tidak melakukan kebaikan, tidak mengajak orang kepada yang baik, tidak mencegah pula orang dari mungkar. Ini dua dosa orang itu. Dapat dua dosa orang. Pertama, dia sendiri melakukan kemungkaran, dia sendiri tidak melakukan kebaikan, tidak pula mengajak orang untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Orang ini dapat dua dosa. Artinya, mungkin di antara kita ini masih diuji oleh Allah, mungkin masih belum bisa meninggalkan zina, masih belum bisa meninggalkan khamr, masih belum meninggalkan ghibah, dusta, diuji oleh perkara itu. Tapi dalam hatinya itu ingin meninggalkan itu. Ya. Maka orang seperti ini boleh melarang orang untuk berzina walaupun dia berzina, melarang orang untuk tidak mabuk walaupun dia mabuk, melarang untuk tidak ghibah walaupun dia suka ghibah. Kalau dia dipuji seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah sifat munafik. Sifat munafik itu yang tak boleh. Dia masih mabuk, supaya terkesan dia orang baik, jangan mabuk, padahal dia mabuk. Jadi kesannya nasihatnya orang itu bukan dari dalam hatinya, karena ingin ria saja. Itulah yang dimaksud ayat ini. Ya, Allah mengatakan, janganlah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian sendiri tidak melakukannya. Itulah yang dilarang dalam Al-Quran. Di sini maksudnya ketika kita memiliki sifat munafik. Jadi itu rincian para ulama seperti itu. Sebab kalau seandainya ada orang mau, sampingnya ada orang mau, kemudian dia mengatakan, kalau saya katakan jangan mabuk, saya mabuk. Selamanya dua-duanya mabuk sampai kiamat itu. Tapi kalau seandainya sebenarnya sih pengen saya tinggalkan mabuk ini, tapi belum bisa. Ada keinginan untuk meninggalkan. Kemudian kita katakan, kamu jangan mabuk lah. Kamu juga mabuk. Ya, saya pengen berhenti juga. Itu tidak ada masalah seperti itu, karena dia diuji dengan maksiatnya tuh. Lain kalau dia ria-riaan gitu kan, dia pemabuk sok-sok suci, itu yang tak boleh. Itu masuk pada ayat wala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.